نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini, di hari dari tempat yang mulia ini, untuk pertama kalinya khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi, kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanannya dan selalu merawatnya, karena sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa. Dosa ini kerap kali diremehkan oleh sebagian kita kaum muslimin dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Dosa yang satu ini masuk dalam kategori dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa berzina. Seorang tua, orang tua tatkala mendapati anaknya berzina, wal'iyadu billah, tentu orang tua tersebut akan melakukan tindakan yang tegas dan keras. Bagaimana tidak? Karena itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, merusak nasab, merusak kehormatan dan segala-galanya. Bahkan dosa ini, ma'asyiral muslimin, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa merampok, membegal. Namun banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak menyadarinya. Dosa apa itu jemaah? Dosa meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita betul-betul menjaga salat fardu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat fardu yang 5 waktu itu. Jagalah pula salat wusta, yaitu salat asar. Meskipun salat asar sudah masuk dalam kategori 5 salat fardu, akan tetapi Allah sebutkan secara khusus karena manusia banyak yang meremehkan penunaian salat asar ini. Di saat pulang dari kerja, pulang dari kantornya, dia tidak memikirkan bahwasanya ada satu waktu yang di situ dia harus melaksanakan salat. Maka karena rasa lelah, rasa capek, kemudian macet di jalan, menjadikan dia malas untuk melaksanakan salat asar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang sangat agung. Salat
adalah ibadah yang istimewa. Nabi kita yang mulia SAW pun juga sangat mencintai ibadah salat. Salat merupakan tiangnya agama. Salat merupakan rukun Islam yang nomor 2 setelah syahadat, setelah 2 kalimat syahadat. Dia merupakan tiang dalam agama kita, maka jangan pernah ditinggalkan selama hayat masih dikandung badan. Tidak gugur kewajiban salat meskipun kita sedang dalam kondisi sakit. Ada kemudahan di dalam agama kita. Tidak bisa kita salat berdiri, maka dibolehkan bagi kita untuk salat dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh bagi kita untuk salat dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, maka boleh dengan isyarat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Lihat, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah salat tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Allah turunkan perintah ibadah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ibadah salat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, naik melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau naik ke atas langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha, dan di situ beliau SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau tidak melihatnya. Disitulah Nabi kita yang mulia SAW menerima perintah salat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah yang menunjukkan akan besarnya dosa meninggalkan salat ini adalah bahwasanya para ulama mereka berselisih pendapat tentang hukum atau status orang yang meninggalkan salat. Bagaimana hukum mereka? Apakah mereka tetap masih dikatakan sebagai seorang muslim ataukah mereka dinyatakan murtad atau kafir dari agama Islam? Seorang yang mencuri, jemaah, seorang yang berzina, seorang yang merampok, seorang yang membegal, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama kalau mereka tetap sebagai seorang muslim. Adapun orang yang meninggalkan salat, para ulama sampai berselisih tentang status orang ini, apakah dia masih muslim ataukah tidak. Dalam mazhab Hambali disebutkan bahwasanya orang yang berani meninggalkan salat, maka dia dinyatakan sebagai seorang yang kafir, keluar dari agama. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh dia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Terus dikemanakan dia? Buatkan jurang untuk dia dan lemparkan dia ke dalam jurang tersebut. Tidak perlu bagi kita untuk mensolati dia ke masjid. Selama hidupnya dia meninggalkan salat, bahkan tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Mengapa ketika mati kita solatkan dia, padahal ketika dia masih hidup dia tidak pernah melaksanakan salat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, bagi kita atau saudara kita atau kerabat kita yang masih belum sholat, ingatkan mereka agar kembali kepada agama Allah, kembali untuk menegakkan sholat, segerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ditunda. Sebagian orang berpikir sudah terlanjur basah meninggalkan sholat, sekalian saja tidak sholat sampai meninggal dunia. Tidak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Disebutkan di dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan maksiat di waktu malam. Berarti setiap pagi dan siang, setiap siang dan malam Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun perbuatan syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dan seluruh jenis dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga menyuruh kepada kita semuanya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman,
panggilan spesial khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa beriman, maka segerakan diri Anda untuk bertaubat kepada Allah. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Ada kalanya kemaksiatan itu tidak kita sadari. Kita tidak sadar kalau itu sebuah kemaksiatan. Kita tidak sadar kalau itu suatu kesalahan. Maka hendaknya taubat dan istighfar itu senantiasa mengiringi hari-hari yang kita jalani dalam setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah katakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat dari segala dosa, dari segala kesalahan? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita atau mungkin salah satu di antara anggota keluarga kita sedang terbaring sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kita tidak perhatian dengan mereka terhadap sholat mereka. Atas dasar kasihan, kita tidak mengingatkan mereka untuk sholat. Padahal tadi sudah saya katakan di awal khutbah bahwasannya sholat itu adalah ibadah yang tidak gugur selama nyawa masih ada di kandung badan kita dan selama kita masih sadar dan berakal. Maka kewajiban sholat tidak gugur, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan, atau Nabi kita yang mulia SAW telah memberikan tuntunan bahwasanya kalau tidak bisa dilakukan dengan berdiri maka dengan cara-cara yang telah saya terangkan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya seseorang tidak mau sholat tatkala dia terbaring sakit, kemudian dia mengatakan nanti ketika saya sehat saya akan sholat. Maka ini termasuk penundaan yang tidak seharusnya dilakukan, karena termasuk bagian dari meninggalkan sholat, dan tidak ada jaminan bahwasannya kita atau saudara kita tersebut keluar dari rumah sakit dalam kondisi masih hidup. Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit berharap sembuh tatkala dia datang ke rumah sakit, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Allah cabut nyawanya. Berapa banyak orang yang keluar di waktu pagi hari, pergi menuju tempat kerjanya, pulang dia dalam kondisi meninggal dunia. Berapa banyak di antara kita yang ketika di waktu pagi dia memakai kancing bajunya sendiri, di waktu sore orang lain yang membukakan kancingnya, yaitu orang-orang yang hendak memandikan jenazahnya. Maka tidak boleh ada kata nanti, tidak boleh ditunda, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang telah rajin menunaikan salat 5 waktu, coba cek kembali apakah salat kita itu sudah benar-benar lillahi taala ataukah tidak. Karena ini merupakan tanda kemunafikan, merupakan ciri salatnya orang-orang munafik. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya ada 6 sifat salat yang itu tanda kemunafikan. Di antaranya adalah at-takasul indal qiyami ilaiha, bermalas-malasan, kemudian mura'atun nasi fiha, dia bersifat riya, menginginkan dari ibadah salatnya pujian dari manusia. Kemudian ta'khiruha, mengakhirkan salat, juga termasuk tanda sifat salatnya orang-orang munafik. Idza qamu ila salati kanu kusala, tatkala mereka hendak mendirikan salat mereka bermalas-malasan. Kemudian juga mengakhirkan waktu, kemudian dilakukan dengan tidak khusyuk. Wa naqruha, melakukan salat dengan tidak khusyuk. Tidak ada tumanina di dalam salatnya, padahal tumanina di dalam salat itu adalah sesuatu yang dituntut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Jangan pernah meninggalkan sholat sampai betul-betul kita berpisah dari dunia ini. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan satu poin penting jamaah, jangan pernah berpikir sholat yang kita lakukan itu karena Allah butuh kepada kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Mengapa demikian? Karena sholat itu akan menggugurkan dosa. Bahkan air wudhu yang kita lakukan bersamaan dengan tetesan air wudhu itu, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejatinya amalan soleh yang kita lakukan ma'asyiral muslimin itu adalah untuk kebaikan diri kita, itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Terlebih lagi ibadah salat, ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan kalian itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa amalan keburukan kalian. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Hari ini adalah hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.